Bab 33. Nubuatan yang tergenap tentang Yesus. Sekarang mari kita melihat Yesus. Pada titik ini Anda harus tahu bahwa Yesus adalah anak Tuhan, bahwa Dia turun dari surga untuk mati bagi dosa-dosa Anda, bahwa Dia saat ini memerintah di surga, dan bahwa Dia berjanji untuk kembali ke bumi setelah masa kesusahan besar. Mari kita lihat beberapa nubuatan Alkitab tentang Yesus dan bandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. 33.1 Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Orang-orang Yahudi diajarkan dalam kitab suci bahwa seorang penyelamat akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka menantikan Mesias ini karena mereka diberikan banyak rincian mengenai apa yang harus dicari, termasuk rincian tentang kelahirannya. Banyak yang dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Kita akan melihat 5 rincian yang dinubuatkan ribuan tahun lalu. 33.1.1 Yesus akan lahir di Betlehem. Nubuatan pertama yang akan kita evaluasi adalah kelahiran Yesus di Betlehem. Nubuatan ini ditulis oleh Mikha pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yesus lahir sekitar 4 sebelum Masehi. Kita mengetahui hal ini karena Herodes Agung adalah penguasa ketika Yesus lahir, dan kita juga mengetahui bahwa Herodes meninggal tidak lama setelah kelahiran Yesus. Herodes meninggal pada 4 sebelum Masehi. Detail mengenai kelahiran Yesus ini telah diramalkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi kamu, Betlehem Efrata, walaupun kamu kecil di antara ribuan orang Yehuda, namun dari antara kamu akan keluar kepadaku, Dia yang akan menjadi penguasa di Israel, yang keluarnya dari dahulu kala, dari selama-lamanya. Mikha 5, 2 versi Raja Yakobus baru. Nubuatan ini mengatakan bahwa calon penguasa Israel akan datang dari Betlehem. Ini juga memberitahu kita asal-usul orang ini berasal dari zaman kuno, bahkan dari keabadian. Pemenuhan. Kisah kelahiran Yesus ini dicatat oleh Matius. Dia adalah salah satu murid Yesus. Kemungkinan besar ia mendengar hal ini langsung dari ibu Yesus, Maria, yang tentu saja hadir pada saat kelahiran Yesus. Matius mencatat hal ini pada tahun 50 Masehi. Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem di Yudea, pada zaman Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah Dia yang dilahirkan sebagai Raja orang Yahudi? Sebab kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk memujanya." Ketika Raja Herodes mendengarnya, gelisahlah ia dan seluruh Yerusalem bersamanya. Ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat dan menanyakan di mana Kristus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di Yudea, karena ini ditulis melalui nabi, 'Kamu Betlehem, tanah Yehuda, sama sekali tidak termasuk di antara para pangeran Yehuda. Fatau daripadamu akan muncul seorang gubernur yang akan menggembalakan umatku, Israel.'" Matius 2, 1-6. Para imam dan guru pada masa kelahiran Yesus mempercayai keakuratan nubuatan kitab suci ini. Ketika para astronom bijaksana dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya kepada Raja Herodes, penguasa Israel, di mana Mesias dilahirkan, para sarjana Herodes mengutip nubuatan Mikha kepadanya. Herodes memerintahkan orang-orang Majus itu untuk pergi ke Betlehem. Faktanya, Herodes sangat yakin akan keakuratan kitab suci ini, sehingga dia memerintahkan semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah dibunuh di Betlehem. Dia tidak ingin Mesias yang telah dilahirkan ini menantang kekuasaannya atas Israel. Ketika mereka telah berangkat, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, berkata, "Bangunlah dan bawalah anak kecil itu dan ibunya, lalu larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berkata kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak kecil untuk menghancurkannya." Dia bangkit dan membawa anak kecil itu serta ibunya pada malam hari dan berangkat ke Mesir. Kemudian Herodes, ketika dia melihat bahwa dia diejek oleh orang-orang Majus, menjadi sangat marah dan mengirim dan membunuh semua anak laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh daerah sekitarnya, yang berumur 2 tahun ke bawah, menurut waktu yang tepat, waktu yang telah dia pelajari dari orang bijak. Matius 2, 13-14, 16. Menariknya, Yesus memang lahir di Betlehem. Dia seharusnya lahir di Nazaret. Maria dan Yusuf, orang tuanya, tinggal di Nazaret. Sebelum Yesus lahir, Kaisar Augustus, Kaisar Romawi, meminta semua orang untuk didaftarkan.
Israel berada di bawah kekuasaan Romawi selama periode ini. Jadi, setiap laki-laki harus kembali ke kampung halaman keluarganya untuk diperhitungkan dalam pendaftaran ini. Jadi, kita mengetahui bahwa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Lukas mencatat kisah ini pada tahun 60 Masehi. Lukas adalah pengikut Yesus dan kemungkinan besar mendengarnya langsung dari ibu Yesus, Maria. Pada masa itu, sebuah dekrit dikeluarkan dari Kaisar Agustus bahwa seluruh dunia harus didaftarkan. Ini adalah pendaftaran pertama yang dilakukan ketika Kirenius menjadi gubernur Syria. Semua orang pergi untuk mendaftarkan diri mereka sendiri, semua orang ke kotanya sendiri. Yusuf pun berangkat dari Galilea, keluar kota Nazaret, ke Yudea, ke kota Daud, yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keluarga Daud. Untuk mendaftarkan dirinya pada Maria, yang telah dikawinkan dengannya sebagai istri, dalam keadaan hamil. Lukas 2, 1-5. Ada beberapa perdebatan mengenai pendaftaran yang dicatat Lukas ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa ini mengacu pada sensus, namun para arkeolog belum menemukan catatan sejarah tentang sensus yang dilakukan Kaisar Augustus secara khusus pada masa ini. Namun, Lukas tidak mengatakan bahwa itu adalah sensus. Dia mengatakan itu adalah pendaftaran. Pendaftaran tersebut dapat merujuk pada sumpah yang Kaisar Augustus minta, agar rakyat berjanji kepadanya pada jangka waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan atas 25 tahun kekuasaannya dan gelar barunya, Pater Patriae, yang diberikan Senat Romawi kepadanya. Sejarawan Josephus menulis tentang sumpah yang harus mereka ambil. Inilah bagian dari perkataannya, ketika seluruh bangsa Yahudi bersumpah untuk setia kepada Kaisar, dan demi kepentingan raja, orang-orang ini, yang berjumlah lebih dari 6.000 orang, menolak untuk bersumpah. Anda tahu, hanya ada satu orang yang mungkin bisa menggenapi nubuatan kitab suci itu, karena mereka pasti selalu ada. Itu Yesus. Ini adalah ayat di mana Yohanes menjelaskan bahwa Yesus pada mulanya ada bersama Allah. Yesus adalah kehidupan kekal itu, yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami lihat, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, mengenai firman kehidupan, dan kehidupan itu dinyatakan, dan telah kami lihat dan bersaksi dan memberitakan kepadamu hidup, yaitu hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan dengar, kami nyatakan kepada kamu, agar kamu juga boleh mempunyai persekutuan dengan kami. Ya, dan persekutuan kita adalah dengan Bapa dan dengan Putranya, Yesus Kristus. Pertama Yohanes 1, 1-3. 33,1,2. Yesus akan lahir dari seorang perawan dan disebut Immanuel. Mari kita lihat dua nubuat berikut ini bersama-sama. Alkitab meramalkan bahwa Yesus akan dilahirkan dari seorang perawan dan diberi nama Immanuel. Nubuatan ini ditulis oleh Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ini terjadi sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini Yesaya menceritakan kepada kita bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Menarik juga untuk dicatat bahwa kelahiran ini adalah tanda dari Tuhan Allah. Hal ini seharusnya sudah jelas bagi Anda karena kita semua tahu bahwa perawan tidak bisa hamil. Melahirkan dari seorang perawan bukanlah sesuatu yang akan terjadi tanpa Tuhan yang mewujudkannya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7:14. Pemenuhan. Matius dan Lukas menceritakan kepada kita tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Ingatlah bahwa kedua pria tersebut adalah pengikut Yesus dan kemungkinan besar mendengarnya langsung dari ibu Yesus, Maria. Mereka memberitahu kami apa yang terjadi dari sudut pandang kedua orang tua. Lukas menceritakan sudut pandang Maria, sementara Matius menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandang Yusuf. Malaikat Gabriel diutus Tuhan ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang berjanji untuk menikah dengan seorang pria bernama Yusuf, dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Setelah masuk, malaikat itu berkata kepadanya, "Bergembiralah, kamu yang sangat disayangi, Tuhan besertamu. Berbahagialah kamu di antara para wanita." Namun ketika dia melihatnya, dia merasa sangat terganggu dengan perkataan itu dan mempertimbangkan salam seperti apa yang mungkin diberikan. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Maria, karena kamu telah mendapat kasih karunia dari Allah.
Lihatlah, kamu akan mengandung dalam rahimmu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberinya takhta Daud, ayahnya, dan dia akan memerintah atas kaum Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan ada habisnya. Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana ini bisa terjadi, padahal aku masih perawan?" Malaikat menjawabnya, "Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Oleh karena itu pula yang kudus yang lahir darimu akan disebut Anak Allah." Lukas 1, 26-35. Yusuf, suaminya, seorang yang saleh dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal-hal ini, lihatlah, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sekarang semua ini telah terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi dengan mengatakan, "Lihatlah, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Matius 1, 19-23. Kita melihat malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan Yusuf, menyampaikan pesan dari Tuhan mengenai kelahiran Yesus. Ketika Maria dihamili oleh Roh Kudus Allah, Yusuf dan Maria bertunangan dan menikah. Dapatkah Anda membayangkan apa yang dipikirkan Yusuf ketika Maria memberitahu dia bahwa dia hamil? Saya yakin dia tidak percaya Tuhan menghamilinya. Dia mungkin mengira dia tidur dengan pria lain. Hal itu akan dianggap sebagai perzinahan dan dapat dihukum mati. Dia mungkin mengira Maria mengarang cerita ini agar dia tidak dilempari batu sampai mati karena dosanya. Saya pikir itu sebabnya Gabriel pertama-tama memberitahu Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian menegaskan bahwa anak tersebut dikandung dari Roh Kudus. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana orang menyebut Yesus sebagai Anak Allah. Kitab suci pertama ini adalah iblis yang mengenalinya. Dia tidak mengizinkan mereka berbicara mengacu pada Yesus yang tidak mengizinkan setan untuk berbicara. Banyak juga setan yang keluar, berseru-seru dan berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Sambil menegur mereka, dia tidak mengizinkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa dialah Kristus. Lukas 4:41. Di sini seorang perwira Romawi yang menyaksikan penyaliban Yesus mengenali siapa Yesus. Ketika perwira itu dan orang-orang yang bersama-sama mengawasi Yesus melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, mereka berkata, "Sungguh, dialah Anak Allah." Matius 27:54. Rasul Paulus, yang pada saat itu dikenal sebagai Saulus, bertemu Yesus ketika dia sedang menganiaya para pengikut Yesus. Dia tahu Yesus adalah Anak Allah juga. Namun Saul tetap saja melontarkan ancaman dan pembantaian terhadap murid-murid Tuhan. Dalam perjalanannya, dia mendekati Damaskus, dan tiba-tiba seberkas cahaya dari langit bersinar di sekelilingnya. Dia terjatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku?" Dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Tetapi bangkitlah dan masuklah ke dalam kota, maka kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Ananias berangkat dan masuk ke dalam rumah. Sambil meletakkan tangannya di atas dia, dia berkata, "Saudara Saul, Tuhan yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang kamu lalui telah mengutus aku agar kamu dapat melihat dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Segera sesuatu seperti sisik jatuh dari matanya, dan dia dapat melihat. Dia bangkit dan dibaptis. Segera di sinagoga-sinagoga ia memberitakan Kristus bahwa ia adalah Anak Allah. Kisah 9, 1, 3-6, 17-18, 20. Dalam catatan Matius di atas, kita melihat dengan jelas bahwa Yusuf diberitahu bahwa bayi itu akan diberi nama Immanuel. Malaikat itu bahkan mengutip nubuatan Yesaya kepadanya. Anda dapat menganggap Immanuel sebagai kata sifat untuk Yesus, artinya Tuhan beserta kita. 33,1,3 Yesus akan menjadi keturunan Raja Daud.
Nubuatan keempat yang akan kita lihat adalah ramalan bahwa Mesias, Yesus, akan menjadi keturunan langsung Raja Daud. Nubuatan ini ditulis oleh Yeremia sekitar 600 sebelum Masehi, atau 600 tahun sebelum Yesus lahir. Sesungguhnya, waktunya akan tiba, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menumbuhkan tunas yang adil bagi Daud, dan dia akan memerintah sebagai raja dan berlaku bijaksana, dan akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Pada zamannya, Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan tinggal dengan aman. Inilah nama yang akan digunakan untuk menyebut dia, Tuhan, kebenaran kita. Yeremia 23, 5-6. Dalam kitab suci ini, ranting merujuk pada keturunan, anak-anak. Maka Daud akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yahweh, kebenaran kita. Artinya anaknya akan memberikan jalan menuju kebenaran. Pemenuhan, baik Lukas maupun Matius memberikan silsilah Yesus secara rinci. Ingatlah bahwa mereka berdua adalah murid Yesus, dan kemungkinan besar mereka mengetahui hal ini secara langsung dari ibu Yesus, Maria. Matius memberikan silsilah ayah sah Yesus, Yusuf. Saya telah menyertakan sebagian dari daftar itu dimulai dengan David. Yusuf adalah keturunan putra Raja Daud, Salomo. Kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jesse menjadi ayah Raja Daud. Daud menjadi ayah Salomo. Salomo menjadi ayah Bediatesadu Padiabdi, menjadi ayah Rehabeam. Yakub menjadi ayah Yusuf, suami Maria, yang darinya lahirlah Yesus, yang disebut Kristus. Matius 1, 1, 6-7, 16. Lukas mencatat silsilah Maria, ibu Yesus. Kita tahu ini merujuk pada Maria karena nama ayahnya adalah Heli. Mary adalah keturunan putra Raja Daud, Nathan. Yesus sendiri, ketika ia mulai mengajar, berusia sekitar 30 tahun, sebagaimana diduga, putra Yusuf, putra Eli. Matata bin Nathan, bin Daud, bin Isai. Lukas 3, 23, 31-32. Sangat menarik bahwa Maria dan Yusuf dapat ditelusuri kembali ke Raja Daud. Tuhan tidak ingin ada keraguan bahwa silsilah Yesus adalah garis keturunan Raja Daud. Nubuatan tersebut juga mengatakan bahwa keturunan Daud akan memberikan jalan bagi kebenaran kita. Anda tahu, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus adalah satu-satunya yang adil benar, dan ia memberi kita karunia kebenaran jika kita beriman kepadanya. Anak-anakku, aku menulis hal-hal ini kepadamu agar kamu tidak berbuat dosa. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai penasihat di sisi Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang benar, dan dialah korban penebusan atas dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Pertama Yohanes 2, 1-2. Karena dosa satu orang ini, Adam, menyebabkan kematian menguasai banyak orang. Namun yang lebih besar lagi adalah anugerah Allah yang menakjubkan dan anugerah kebenarannya. Karena semua orang yang menerimanya akan hidup dalam kemenangan atas dosa dan kematian melalui satu orang ini, Yesus Kristus. Roma 5, 17, terjemahan hidup baru. 33,1,4. Yesus akan keluar dari Mesir. Ayat terakhir yang akan kita bahas mengenai kelahiran Yesus adalah ramalan bahwa Yesus akan keluar dari Mesir sebagai seorang anak. Karena kita tahu dia lahir di Bethlehem, pasti terjadi sesuatu yang mengirim Yesus dan orang tuanya ke Mesir. Nubuatan ini ditulis oleh Hosea sekitar 750 sebelum Masehi atau 750 tahun sebelum Yesus lahir. Tuhanlah yang berbicara dalam nubuatan ini, dan dia menyatakan bahwa dia akan memanggil putranya keluar dari Mesir. Kita tahu anak Allah mengacu pada Yesus. Ini berarti suatu saat Yesus akan tinggal di Mesir. Ketika Israel masih kecil, maka aku mencintainya dan memanggil anakku keluar dari Mesir. Hosea 11, 1. Pemenuhan. Matius, murid Yesus, terus memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi setelah kelahiran Yesus. Orang-orang Majus dari timur yang mengunjungi Maria dan Yusuf setelah Yesus lahir pergi. Kemudian Yusuf disuruh oleh malaikat untuk melarikan diri ke Mesir, karena Herodes berencana membunuh Yesus. Ketika mereka telah berangkat, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, berkata, "Bangunlah dan bawalah anak kecil itu dan ibunya,
Lalu larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berkata kepadamu, karena Herodes akan mencari anak kecil untuk menghancurkannya. Dia bangun dan membawa anak kecil itu dan ibunya pada malam hari dan berangkat ke Mesir, dan tinggal di sana sampai kematian Herodes, agar genaplah apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, yang mengatakan, dari Mesir aku memanggil anakku. Matius 2, 13-15. Ingat, kita telah melihat sebelumnya ketika melihat nubuatan tentang kelahiran Yesus di Bethlehem, bahwa para astronom bijak dari timur mendekati Raja Herodes dan menanyakan di mana Raja orang Yahudi dilahirkan. Para nabi Herodes membacakan kitab suci tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Herodes sangat marah karena dia adalah Raja orang Yahudi, dan ini berarti kerajaannya akan ditantang. Jadi dia memerintahkan eksekusi semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Itu sebabnya malaikat memperingatkan Yusuf, dan mereka harus melarikan diri ke Mesir. Kita telah melihat Yusuf dan Maria melarikan diri ke Mesir. Dalam kisah Matius ini, kita mengetahui apa yang membawa mereka kembali ke Israel. Sekali lagi, seorang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan memberitahunya bahwa Raja Herodes telah meninggal dan bahwa keadaan aman untuk kembali, maka mereka pun melakukannya. Catatan sejarah memberitahu kita bahwa Raja Herodes meninggal pada 4 sebelum Masehi. Kita dapat menduga hal ini terjadi tidak lama kemudian. Namun, setelah Herodes meninggal, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir, berkata, bangunlah, bawalah anak itu serta ibunya, dan pergilah ke tanah Israel, karena mereka yang berusaha membunuh anak itu sudah mati. Ia pun bangkit, membawa anak itu serta ibunya, dan pergilah ke tanah Israel. Matius 2, 19-21. Kita baru saja melihat 5 nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Semuanya terjadi sesuai prediksi ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Seberapa besar kemungkinan seseorang meramalkan sebelumnya di mana Anda akan dilahirkan? Ada ratusan ribu kota di planet ini. Kami tahu seseorang bisa saja membuat tebakan bagus yang sangat tidak terduga, namun ternyata benar. Sekarang bagaimana jika mereka meramalkan di mana Anda akan dilahirkan? Bagaimana Anda akan dilahirkan? Di keluarga mana Anda akan dilahirkan? Anda akan dipanggil apa? Dan keadaan luar biasa yang akan terjadi pada saat Anda lahir. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan? Dan jika hal itu terjadi persis seperti yang dikatakan orang tersebut, apa pendapat Anda tentang orang tersebut? Anda akan percaya orang itu adalah seorang nabi. Anda akan mempercayai hal-hal yang mereka katakan kepada Anda karena hal itu sangat akurat di masa lalu. Anda akan berpegang pada setiap kata yang mereka ucapkan. Anda bahkan mungkin ingin memujanya. Inilah yang terjadi pada Yesus. Orang-orang yang meramalkan kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya mempunyai Tuhan sebagai sumber informasinya. Seluruh kitab suci dihembuskan oleh Tuhan. Tuhan tahu segalanya, awal dan akhir. Tuhan membuat prediksi terperinci tentang Yesus, dan semuanya terungkap seperti yang Dia katakan. Apakah Tuhan sudah mendapatkan kepercayaan Anda? Saya harap Dia punya. Dia pantas mendapatkannya. Saya juga berharap kerinduan untuk membaca setiap kata yang Tuhan tulis kepada Anda berkobar di dalam diri Anda. Mari kita lihat apa lagi yang dikatakan firman Tuhan tentang Yesus. 33.2 Nubuatan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Di bagian ini, kita akan melihat 4 nubuatan yang dibuat mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh Mesias, Yesus, dan beberapa peristiwa yang akan terjadi selama hidupnya. 33,2,1 Yesus akan menjadi seorang nabi. Nubuatan pertama yang akan kita bahas adalah bahwa Yesus akan menjadi Nabi Allah dan Ia akan mampu melakukan banyak mukjizat. Nubuatan ini dicatat oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi atau 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musalah yang berbicara dan berkata bahwa Nabi akan menjadi seperti Dia. Jadi, seperti apa Musa? Musa berbicara dengan Tuhan. Kita juga tahu bahwa Musa memimpin umatnya keluar dari pembuangan. Dia mampu melakukan mukjizat seperti wabah penyakit dan terbelahnya Laut Merah. Musa juga mengajar umatnya tentang Tuhan. Jadi inilah beberapa hal yang kita harapkan untuk dilakukan oleh nabi yang dibicarakannya ini. Tuhan, Allahmu, akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara kamu, salah satu saudaramu, seperti aku.
Anda harus mendengarkan dia. Ulangan 18:15. Yesaya menulis kedua nubuatan ini pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dia mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sendiri akan datang dan melakukan mukjizat seperti memberikan penglihatan kepada orang buta, mendengar kepada orang tuli, berjalan kepada orang lumpuh, dan memberikan suara kepada orang bisu. Selain itu, Yesaya memberitahu kita bahwa Mesias akan memberitakan kabar baik yang membebaskan para tawanan. Dia akan mempunyai kemampuan untuk melepaskan mereka yang terikat. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati. Dia mengutus aku untuk membalut orang-orang yang patah hati, untuk memberitakan kemerdekaan kepada orang-orang tawanan dan melepaskan orang-orang yang terikat, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yesaya 61, 1-2. Pemenuhan. Jika Anda belum membaca kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru, lakukanlah. Keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberikan penjelasan dari para saksi mata tentang apa yang Yesus katakan dan lakukan. Setelah Anda melakukannya, akan sangat jelas bagi Anda bahwa Yesus memanglah nabi yang dibicarakan oleh Musa dan Yesaya. Saya menyukai kitab suci yang ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Yesus. Yohanes mengikuti Yesus selama beberapa tahun dan menjadi saksi mata segala sesuatu yang Yesus lakukan. Ada juga banyak hal lain yang Yesus lakukan, yang jika semuanya ditulis, saya kira bahkan dunia ini sendiri tidak akan mempunyai ruang untuk buku-buku yang akan ditulis. Yohanes 21:25. Seluruh dunia tidak dapat memuat semua buku yang dapat ditulis tentang Yesus dan hal-hal yang dilakukannya. Renungkan saja hal itu sebentar dan cobalah untuk memahaminya. Sesuatu yang tidak dapat ditampung dunia membuatku berpikir tentang ketidakterbatasan. Hanya ada satu yang tidak terbatas, dan itulah Tuhan. Maha besar Tuhan kami dan maha kuasa. Pemahamannya tidak terbatas. Mazmur 147:5. Adakah yang bisa menyembunyikan dirinya di tempat rahasia sehingga saya tidak bisa melihatnya? Kata Yahweh. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Kata Yahweh. Yeremia 23:24. Mari kita lihat beberapa kisah dalam Alkitab mengenai Yesus yang menggenapi nubuatan tentang menjadi Nabi Allah dan melakukan mukjizat. Kisah-kisah ini ditulis oleh murid-murid Yesus, Matius dan Yohanes. Keduanya adalah saksi mata dari apa yang mereka tulis. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, tidak lama sebelum dia ditangkap dan disalib, kita mengetahui bahwa sejumlah besar orang berkumpul dan menyebut dia sebagai seorang nabi. Inilah orang-orang yang menyaksikan apa yang Yesus katakan dan lakukan. Ketika Yesus dan para murid mendekati Yerusalem, mereka sampai di kota Betfage di Bukit Zaitun. Sebagian besar massa membentangkan pakaian mereka di jalan di depannya, dan sebagian lagi memotong dahan pohon dan menyebarkannya di jalan. Yesus berada di tengah-tengah prosesi itu, dan orang-orang di sekelilingnya berseru, "Puji Tuhan atas anak Daud, berkah bagi orang yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan di surga tertinggi." Seluruh kota Yerusalem menjadi gempar saat dia masuk. "Siapa ini?" mereka bertanya. Dan orang banyak itu menjawab, "Itu Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea." Matius 21:1, 8-11 terjemahan hidup baru. Dalam kisah ini, kita melihat orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi bertanya kepada seorang pria yang dulunya buta bagaimana dia bisa melihat. Orang buta itu mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus dan di dalamnya ia disembuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi orang-orang Farisi juga bertanya kepadanya bagaimana dia dapat melihat. Dia berkata kepada mereka, "Dia membubuhkan lumpur ke mataku, aku mencucinya, dan aku melihat." Mereka bertanya lagi kepada orang buta itu, "Apa pendapatmu tentang dia karena dia membuka matamu?" Dia berkata, "Dia adalah seorang nabi." Yohanes 9:15-17. Orang-orang Farisi juga berusaha membunuh Yesus, namun mereka takut akan terjadi pemberontakan dari masyarakat karena masyarakat menganggap Yesus sebagai nabi. Ketika mereka berusaha untuk menangkapnya, mereka takut kepada orang banyak karena mereka menganggap dia sebagai seorang nabi. Matius 21:46. Di sini, Lukas menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang sungguh luar biasa yang terjadi. Yesus bertemu dengan seorang janda yang baru saja kehilangan putra satu-satunya. Para pria sedang membawa peti mati putranya ketika Yesus mendekat. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan adalah Yesus.
Karena Yesus kasihan padanya, dia membangkitkan putranya dari kematian. Ketika ia sudah dekat dengan pintu gerbang kota, tampaklah seorang laki-laki mati diusung keluar, anak laki-laki satu-satunya dari ibunya yang seorang janda. Banyak orang di kota itu bersamanya. Ketika Tuhan melihatnya, dia merasa kasihan padanya dan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dia mendekat dan menyentuh peti mati itu, dan para pengusungnya berdiri diam. Dia berkata, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang yang sudah mati itu duduk dan mulai berbicara, dan dia memberikannya kepada ibunya. Ketakutan menguasai semua orang, dan mereka memuliakan Tuhan dengan mengatakan, "Seorang nabi besar telah muncul di antara kita, dan Tuhan telah mengunjungi umat-Nya." Lukas 7, 12-16. Bagaimana reaksi orang-orang saat melihat seseorang dihidupkan kembali? Ketakutan menguasai mereka. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan pertunjukan kuasa Tuhan yang paling menakjubkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa atas hidup dan mati, dan mereka mengetahuinya. Mereka menyadari bahwa Tuhan sendiri ada di antara mereka. Matius menceritakan percakapan menarik antara Yohanes Pembaptis yang saat itu berada di penjara dan Yesus. Yohanes mengutus beberapa muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah dia adalah Mesias. Dia mengalami keraguan karena keadaannya sendiri. Lihatlah apa yang Yesus katakan kepada mereka. Ketika Yohanes mendengar perbuatan Kristus di dalam penjara, ia mengutus 2 orang muridnya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu yang datang ini, atau haruskah kami mencari yang lain?" Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius 11, 2-5. Yesus menceritakan mukjizat menakjubkan yang dia lakukan sebagai bukti bahwa dia adalah Mesias. Setelah kebangkitan Yesus, dia bertemu dengan beberapa pengikutnya yang sedang berjalan di sepanjang jalan, dan inilah yang mereka bicarakan juga, tentang nabi yang melakukan mukjizat yang penuh kuasa dan mengajarkan tentang Tuhan. Pada hari yang sama, 2 pengikut Yesus sedang berjalan ke desa Emmaus, 7 mil dari Yerusalem. Saat mereka berjalan, mereka membicarakan semua yang telah terjadi. Ketika mereka berbicara dan mendiskusikan hal-hal ini, Yesus sendiri tiba-tiba datang dan mulai berjalan bersama mereka. Namun Tuhan menghalangi mereka untuk mengenalinya. Dia bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan dengan sungguh-sungguh sambil berjalan?" Mereka berhenti sejenak, kesedihan terlihat di wajah mereka. Kemudian salah satu dari mereka, Kleopas, menjawab, "Pasti kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang belum mendengar tentang semua kejadian yang terjadi di sana beberapa hari terakhir ini." "Hal apa?" Yesus bertanya. "Hal-hal yang terjadi pada Yesus, pria dari Nazaret," kata mereka. "Dia adalah seorang nabi yang melakukan mukjizat yang penuh kuasa, dan dia adalah seorang guru yang perkasa di mata Tuhan dan seluruh umat manusia." Namun para imam terkemuka dan pemimpin agama lainnya menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalibnya. Lukas 24, 13-20. Terjemahan Hidup Baru. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan. Wow, itulah yang dinubuatkan Yesaya bahwa Mesias akan mampu melakukannya. Ketika Petrus melihat hal itu, ia pun berkata kepada orang banyak, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, sehingga datanglah waktu penyegaran dari hadirat Tuhan, dan supaya ia mengutus Kristus Yesus yang telah ditentukan bagimu sebelumnya. Kristus itu harus diterima di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dahulu kala dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Sebab Musa telah berkata kepada nenek moyang kita, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala hal, apapun yang dikatakannya kepadamu. Setiap orang yang tidak mendengarkan nabi, itu akan dibasmi dari antara umat. Ya, semua nabi, mulai dari Samuel dan sesudahnya, yang telah berbicara, juga menceritakan tentang zaman ini. Allah, setelah membangkitkan hambanya, Yesus, mengutus dia kepadamu terlebih dahulu untuk memberkati kamu, dalam memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu. Kisah 3, 12, 19-24-26. Yesus pastinya adalah Nabi Musa yang dinubuatkan. Petrus baru saja menegaskannya kepada kita dalam ayat di atas.
2,2. Yesus akan dicobai dan tidak berdosa. Dua nubuat berikutnya berkaitan dengan Yesus yang dicobai dan tidak berbuat dosa. Karena Yesus sepenuhnya adalah Tuhan dan sepenuhnya manusia, Ia dicobai oleh setan, sama seperti kita. Perbedaan besar antara kita dan Yesus adalah bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kita semua adalah orang berdosa. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna. Kehidupannya yang sempurna telah dinubuatkan sebelumnya. Ini hanyalah satu lagi sifat yang dapat kita cari untuk membantu kita mengidentifikasi juru selamat. Nubuat. Berikut nubuatan lain yang dicatat oleh Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kita belajar bahwa Mesias tidak akan melakukan kekerasan atau penipuan apapun. Dengan kata lain, dia hanya akan mengatakan kebenaran dan hanya menunjukkan kebenaran. Mereka membuat kuburnya bersama orang-orang fasik dan bersama orang kaya yang mati. Padahal dia tidak melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya yang ada di mulutnya. Yesaya 53:9. Nubuatan ini kemungkinan besar ditulis oleh Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Itu adalah kitab suci mengenai Mesias. Dikatakan bahwa tidak ada kejahatan yang akan terjadi padanya, yang berarti jiwanya terlindungi, dan apapun yang terjadi padanya yang tampak buruk, sebenarnya adalah kebaikan. Dikatakan juga bahwa tidak ada wabah yang akan mendekati tempat tinggal Anda, yang berarti dia tidak akan menderita sakit atau penyakit apapun. Kita melihat bahwa Tuhan akan melindungi orang ini secara ilahi, karena para malaikat akan menjaganya dengan segala cara. Karena kamu telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, dan Yang Maha Tinggi sebagai tempat kediamanmu, maka tidak akan terjadi bencana kepadamu, dan wabah penyakit pun tidak akan menimpa tempat tinggalmu. Sebab dia akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengawasi kamu, untuk menjaga kamu dalam segala jalanmu. Mereka akan mengangkatmu dengan tangan mereka, sehingga kakimu tidak terbentur batu. Mazmur 91, 9-12. Pemenuhan. Sekali lagi, kita belajar apa yang terjadi dari Matius dan Lukas. Matius menceritakan kepada kita tentang pertemuan antara Yesus dan setan sendiri. Yesus lapar karena dia sedang berpuasa. Setan menggoda Yesus untuk mengungkapkan siapa dia dengan menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Kemudian setan menggoda Yesus untuk menguji apakah para malaikat benar-benar akan melindunginya. Godaan terakhir yang dijelaskan di sini adalah setan menggoda Yesus untuk menyembah dia. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia merasa lapar sesudahnya. Penggoda datang dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan agar batu-batu ini menjadi roti." Tetapi dia menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Dia menempatkannya di puncak bait suci dan berkata kepadanya, "Jika kamu adalah anak Allah, lemparlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengenai kamu, dan dengan tangan mereka akan mengangkat kamu, agar kakimu tidak terbentur batu." Yesus berkata kepadanya, "Sekali lagi ada tertulis, jangan mencobai Tuhan, Allahmu." Sekali lagi, iblis membawanya ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kejayaannya. Dia berkata kepadanya, "Aku akan memberimu semua ini, jika kamu mau sujud dan menyembahku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah aku, setan, sebab ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan kamu harus beribadah kepada Dia saja." Kemudian iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, para malaikat datang dan melayani dia. Matius 4, 1-11. Ketika iblis telah menyelesaikan setiap pencobaan, dia meninggalkannya sampai waktu lain. Lukas 4:13. Lukas selanjutnya memberitahu kita bahwa setan menyelesaikan setiap pencobaan, setiap godaan. Bayangkan saja semua hal yang membuat kita tergoda dan sayangnya seringkali kita jatuh hati. Yesus dicobai dalam segala hal seperti kita, dan kita melihat bahwa dia tidak berbuat dosa. Yesus menanggapi godaan setan dengan firman Tuhan. Ingat, kebenaranlah yang memerangi kebohongan dan kebohongan. Paulus, Rasul Yesus yang bertemu Yesus setelah kebangkitannya, menjelaskan secara rinci tentang pencobaan setan terhadap Yesus. Paulus menulis ini pada tahun 68 Masehi.
Ia mengatakan kepada kita bahwa Yesus dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Kemudian dia meneguhkan kabar baik bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah. Itu berarti pengharapan Anda kepada Yesus terjamin. Yesus memang datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus sempurna dan suci. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itulah alasannya. Dia mampu menggagalkan setiap godaan setan. Karena mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus, Anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan dosa kita. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan imam besar yang dalam segala hal telah dicobai seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Ibrani 4, 14-15. Paulus menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini dan memberitahu kita bahwa Yesus benar-benar meninggalkan surga dan datang ke bumi sebagai manusia agar Dia dapat mati demi kita masing-masing. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa, Dia adalah korban yang sempurna bagi kita yang berdosa. Ingatlah hal ini, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan dijadikan dalam kemiripan dengan laki-laki. Dan ketika didapati dalam wujud manusia, Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, mati di kayu salib. Sebab itu Allah juga sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan supaya setiap lidah bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2, 5-11. Sebab Allah menjadikan Kristus, yang tidak pernah berbuat dosa, menjadi korban penebus dosa kita, sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui Kristus. 2 Korintus 5, 21 terjemahan hidup baru. 33,2,3. Yesus akan memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan. Nubuatan terakhir tentang kehidupan dan pelayanan Yesus ini meramalkan bagaimana Yesus akan tiba di Yerusalem. Siapapun yang akrab dengan kitab suci akan langsung mengenali Yesus yang menggenapinya. Nubuatan ini ditulis oleh Zakaria pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kisah ini menceritakan kepada kita tentang masuknya Yesus dengan penuh kemenangan ke Yerusalem. Dia tidak hanya akan menunggangi seekor keledai, tetapi juga seekor anak kuda. Bergembiralah, hai putri Sion. Berteriaklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Dia benar dan mendapat keselamatan. Burung hantu dan menunggangi seekor keledai, bahkan seekor anak kuda seekor keledai. Zakharia 9. Pemenuhan, Matius dan Yohanes, keduanya murid Yesus dan saksi mata hal ini, memberi kita kisah tentang kedatangan Yesus di Yerusalem. Ketika mereka sudah dekat Yerusalem dan tiba di Betsfag di Bukit Zaitun, lalu Yesus mengutus 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa di seberangmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai terikat dan seekor anak keledai bersamanya. Lepaskan ikatannya dan bawakan kepadaku. Jika ada orang yang mengatakan sesuatu kepadamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dan Ia akan segera mengirimkan mereka." Semua ini dilakukan agar dapat digenapi apa yang telah diucapkan melalui Nabi, yang mengatakan, "Beritahukan putri Sion, lihatlah, rajamu datang kepadamu, rendah hati, dan menunggangi seekor keledai, seekor anak keledai, anak kuda keledai." Murid-murid itu pergi dan melakukan seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka, yaitu mereka membawa keledai dan anak keledai itu serta meletakkan pakaian mereka di atasnya. Dan dia duduk di atasnya. Banyak sekali orang yang menyebarkan pakaian mereka di jalan. Yang lain memotong dahan pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depannya, dan mereka yang mengikuti terus-menerus berseru, "Hosana bagi anak Daud! Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana di tempat tertinggi!" Matius 21, 1-9. Kita segera melihat bahwa Yesus memang menunggangi anak keledai. Kita juga memperhatikan bahwa orang-orang yang berkumpul teringat akan nubuatan Zakharia yang menubuatkan hal ini. Beberapa orang menaruh perhatian pada kitab suci dan mencari orang yang dapat menggenapinya. Keesokan harinya, banyak orang datang ke pesta itu.
Ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka mengambil dahan pohon palem dan pergi menemuinya sambil berseru, "Hosana! Berbahagialah orang yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus, setelah menemukan seekor keledai muda duduk di atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor keledai muda." Yohanes 12:12-15. Dalam kisah yang ditulis oleh murid Yesus, Lukas, tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, kita melihat rincian tambahan tentang betapa mulianya hari itu. Penonton bergembira dan bernyanyi dengan suara nyaring. Hal ini membuat marah para pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, dan mereka menyuruh Yesus untuk menegur murid-muridnya. Apa yang dia katakan sangat menarik. Kalau orang-orang diam, batu-batu itu malah akan berteriak. Betapa pentingnya hari ini. Bahkan ciptaan pun tahu bahwa ini adalah hari untuk merayakannya. Saat dia sekarang semakin dekat mengacu pada Yesus yang mendekati kota. Saat dia semakin dekat di lereng Bukit Zaitun, seluruh murid mulai bersukacita dan memuji Tuhan dengan suara nyaring atas semua mukjizat yang telah mereka lihat, sambil berkata, "Terberkatilah Raja yang datang. Dalam nama Tuhan, damai di surga, dan kemuliaan di tempat tertinggi." Beberapa orang Farisi dari antara orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Jawabnya kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu itu akan menjerit." Lukas 19:37-40. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi pada Yesus. Kita telah melihat betapa gembiranya acara ini. Orang-orang berkumpul dan bersorak serta memuji Yesus. Namun jika kita terus membaca catatan Lukas tentang apa yang terjadi pada hari ini, kita membaca sesuatu yang meresahkan. Kita melihat Yesus menangisi kota Yerusalem. Ini bukan air mata bahagia. Kata menangis berarti isak tangis yang sangat sedih dan berat. Ketika dia mendekat, dia melihat kota itu dan menangisinya sambil berkata, "Seandainya kamu, bahkan kamu, hari ini mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kedamaianmu, karena hari-harinya akan tiba kepadamu. Ketika musuh-musuhmu akan membangun barikade untuk melawanmu, mengepungmu dari segala sisi, dan akan menghempaskanmu serta anak-anakmu yang ada di dalam dirimu hingga jatuh ke tanah. Mereka tidak akan meninggalkanmu satu demi satu, karena kamu tidak mengetahui waktu kunjunganmu." Lukas 19:41-44. Lukas mengutip apa yang Yesus katakan kepada kota itu tentang mengapa dia begitu putus asa. Mereka tidak tahu jam berapa. Jam berapa mereka seharusnya tahu? Hari ini. Hari itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus berharap orang-orang mengetahui bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu memang telah datang kepada mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mereka gagal mengenali Dia. Apalagi yang bisa Dia lakukan untuk membuktikan bahwa itu memang Dia? Dia menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Dia membangkitkan orang dari kematian. Dia langsung mengatakan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan. Mereka hanya tidak mau percaya. Yesus menangisi mereka karena mereka telah mengeraskan hati mereka. Mereka tidak ingin diselamatkan. Mungkin Anda berpikir Anda melewatkan kesempatan untuk mengenal Yesus, sama seperti orang-orang di Yerusalem. Ya, Dia ada di sini bersamamu sekarang. Yesus berkata bahwa Dia adalah firman Tuhan. Kapanpun Anda membaca Alkitab atau ayat-ayat Alkitab, Anda berada bersama Yesus. Dia telah bersama Anda selama Anda membaca kitab suci dalam buku ini. Dia belum melupakanmu. Dia hanya menunggu Anda untuk mengajaknya masuk sehingga Anda bisa mengenalnya. Dia telah mengetuk pintu hatimu selama ini. Buka pintunya dan biarkan Dia masuk. Yesuslah yang berbicara dalam ayat ini. "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3:20. 33.3 Nubuatan tentang kematian Yesus. Alkitab memberikan banyak nubuatan tentang kematian Yesus. Beberapa di antaranya cukup jelas, detail, dan mengganggu. Kita akan melihat nubuatan kematiannya melalui penyaliban. 33,3,1 Yesus akan disalib. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari nubuatan penyaliban Yesus.
Yang menarik dari hal ini adalah bahwa penyaliban pertama yang diketahui disebutkan oleh Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, pada tahun 522 sebelum Masehi dan dilakukan oleh orang Persia. Semua nubuatan telah ditulis jauh sebelum bangsa Romawi berkuasa dan jauh sebelum kematian seperti ini ditemukan. Jadi detail yang diberikan sangat menakjubkan. Berikut adalah beberapa detail yang kita pelajari. Yesus akan disalib di antara dua penjahat. Dia akan dipukuli dengan kejam. Yesus tidak akan patah tulang. Yesus akan ditusuk. Para penjaga akan membuang undi atas pakaiannya. Yesus akan dicurahkan seperti air. Hatinya akan luluh, dia akan diejek, dan tubuhnya akan dimasukkan ke dalam makam orang kaya. Yang paling penting, kita diberitahu bahwa Yesus akan mati demi dosa-dosa kita. Nubuat. Nubuatan ini ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi, sekitar 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuatan ini mengenai Mesias, yang kita tahu adalah Yesus. Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa kamu meninggalkanku? Tapi aku ini cacing dan bukan manusia, celaan manusia dan dihina oleh manusia. Semua orang yang melihatku mengejekku. Mereka menghinaku dengan bibir mereka. Mereka menggelengkan kepala sambil berkata, dia percaya kepada Tuhan, biarkan dia membebaskannya, biarkan dia menyelamatkannya, karena dia senang padanya. Banyak banteng yang mengelilingi saya, lembu jantan basan yang kuat telah mengepung aku. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar ke arahku, singa mencabik-cabik mangsanya dan mengaum. Aku dicurahkan seperti air, semua tulangku lepas dari persendiannya, hatiku seperti lilin, itu meleleh dalam diriku. Kekuatanku habis seperti pecahan tembikar, lidahku menempel di langit-langit mulutku. Engkau telah membawaku ke dalam debu kematian, karena anjing telah mengelilingiku. Sekelompok pelaku kejahatan telah mengurungku, mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Saya bisa menghitung semua tulang saya, mereka melihat dan menatapku. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, mereka membuang undi atas pakaianku. Mazmur 22, 1. 6-8, 12-18. Nabi Yesaya menulis perkataan ini tentang kematian Mesias pada abad ke-8 sebelum Masehi, 800 tahun sebelum Yesus lahir. Penampilannya dirusak lebih dari siapapun, berarti dia akan dipukuli hingga tidak bisa dikenali lagi. Lihatlah, hambaku akan bertindak dengan bijaksana. Dia akan ditinggikan dan ditinggikan, dan akan menjadi sangat tinggi. Sama seperti banyak orang yang terheran-heran kepadamu, penampilannya lebih buruk daripada manusia manapun, dan wujudnya lebih buruk daripada anak manusia. Yesaya 52, 13-14. Dalam ayat ini, kita belajar mengapa kematian yang mengerikan ini harus terjadi. Nubuatan yang ditulis oleh Yesaya ini menggambarkan tentang Mesias. Dia ditikam karena pelanggaran kita, artinya dia akan mati karena dosa kita. Mari kita membaca. Siapa yang percaya pesan kami? Kepada siapakah lengan Yahweh disingkapkan? Sebab ia tumbuh di hadapannya seperti tanaman yang lembut dan seperti akar yang tumbuh di tanah yang kering. Dia tidak memiliki ketampanan atau keagungan. Ketika kita melihatnya, tidak ada keindahan yang membuat kita menginginkannya. Dia dihina dan ditolak oleh manusia, manusia yang penuh penderitaan dan akrab dengan penyakit. Dia dibenci sebagai orang yang menyembunyikan wajahnya dari laki-laki, dan kami tidak menghormatinya. Sesungguhnya dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul penderitaan kita, dan kami menganggapnya tertimpa wabah, diserang oleh Tuhan, dan menderita. Tapi dia tertusuk karena pelanggaran kita. Dia hancur karena kesalahan kita. Hukuman yang membawa kedamaian bagi kita ada pada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang telah mengambil jalannya masing-masing. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dia tertindas, namun ketika dia ditindas, dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang dicukur bulunya, maka ia tidak membuka mulutnya. Dia dibawa pergi oleh penindasan dan penghakiman. Adapun generasinya, siapakah yang mengira bahwa ia telah dikucilkan dari dunia orang hidup dan ditimpa kecaman karena ketidaktaatan bangsaku? Mereka membuat kuburnya bersama orang-orang fasik dan bersama orang kaya yang mati, padahal dia tidak melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya yang ada di mulutnya. Namun, Tuhan berkenan untuk meremukannya.
Dia telah menyebabkan dia menderita. Apabila nyawanya kamu jadikan korban penghapus dosa, maka dia akan melihat keturunannya. Dia akan memperpanjang umurnya, dan keridaan Tuhan akan makmur di tangannya. Setelah penderitaan jiwanya, dia akan melihat cahaya dan merasa puas. Hambaku yang saleh akan membenarkan banyak orang karena pengetahuannya tentang dirinya. Dan dia akan menanggung kesalahan mereka. Oleh karena itu, aku akan memberinya bagian yang besar. Dia akan membagi rampasannya kepada yang kuat. Karena dia mencurahkan jiwanya sampai mati, dan termasuk di antara para pelanggar. Dan dia menanggung dosa banyak orang, dan menjadi perantara bagi para pelanggar. Yesaya 53, 1-12. Dalam nubuatan itu kita diberikan gambaran seekor anak domba yang digiring untuk disembelih. Gabungkan hal itu dengan nubuatan sebelumnya tentang singa yang menerkam mangsanya, dan bayangkan seekor singa menyerang seekor domba. Itulah kengerian yang digambarkan oleh para nabi ini. Yesaya juga memberitahu kita bahwa kuburnya akan berada bersama orang-orang jahat, dan dia akan termasuk di antara para pelanggar. Artinya dia akan mati di antara para penjahat. Dia akan bersama orang kaya dalam kematiannya. Itu referensi berada di makam orang kaya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Yesus mati. Pemenuhan. Kisah ini ditulis oleh Lukas, salah seorang pengikut Yesus. Di sini kita melihat bahwa Yesus dipukuli, diejek, disalib bersama para penjahat, dan para penjaga membuang undi atas pakaiannya. Orang-orang yang memegang Yesus mengejek dan memukulinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibnya di sana bersama para penjahat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dengan membagi pakaiannya di antara mereka, mereka membuang undi. Orang-orang berdiri menonton. Para penguasa yang bersama mereka juga mencemooh dia dengan mengatakan, "Dia menyelamatkan orang lain. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ini adalah Kristus Tuhan yang dipilihnya." Para prajurit juga mengejeknya, mendatanginya dan menawarinya cuka, dan berkata, "Jika kamu adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Sebuah prasasti juga ditulis di atasnya dalam huruf Yunani, Latin dan Ibrani. Ini adalah raja orang Yahudi. Lukas 22, 63, 23, 33-38. Kisah ini ditulis oleh murid Yesus, Markus. Dia juga menceritakan tentang Yesus yang disalib bersama para penjahat dan mengutip nubuatan yang digenapinya. Dia berbicara tentang ejekan yang dialami Yesus, dan kita mengetahui bahwa mereka mengejek dia tentang imannya dan mengejek Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bersama dia mereka menyalib dua orang mengacu pada Yesus yang disalib bersama dua orang lainnya. Bersamanya mereka menyalib dua perampok, satu di tangan kanannya dan satu di tangan kirinya. Genaplah kitab suci yang mengatakan, ia termasuk golongan pelanggar. Orang-orang yang lewat menghujatnya sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Hah! Anda yang menghancurkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari, selamatkan diri Anda sendiri dan turunlah dari salib." Demikian pula para imam kepala yang saling mengejek dengan ahli-ahli Taurat berkata, "Dia menyelamatkan yang lain. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Biarlah Kristus, Raja Israel, turun dari salib agar kita dapat melihat dan mempercayainya." Mereka yang disalib bersama dia juga menghina dia. Ketika jam ke-6 tiba, kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam ke-9. Pada jam ke-9, Yesus berseru dengan suara nyaring sambil berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, kalau diartikan, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku?" Markus 15, 27-34. Kisah Markus diakhiri dengan kutipan Yesus ketika dia disalib. Dia berkata, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku?" Ini adalah ungkapan yang sama persis dengan yang dinubuatkan Raja Daud 1000 tahun yang lalu. Yesus merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena Tuhan menimpakan dosa semua orang padanya saat itu. Setiap dosa dari setiap orang yang pernah hidup atau yang akan pernah hidup. Pada saat itu, Yesus terpisah dari Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan memeriksa apa yang dijelaskan oleh Yohanes, murid Yesus pada hari itu. Kita belajar bahwa Yesus tidak hanya dipukuli, dia juga dicambuk.
Pencambukan Romawi melibatkan cambuk kulit yang memiliki banyak potongan kulit. Di ujung setiap potongan kulit ada logam atau potongan kecil tulang. Ingatlah bahwa nubuatan tersebut berbicara tentang kematian Mesias yang bagaikan singa yang menerkam mangsanya. Saya pikir para nabi memberikan gambaran yang jelas dan mengerikan bagi kita. Beginilah cara Yesus dipukuli hingga tidak bisa dikenali lagi. Dagingnya benar-benar terkoyak sebelum dia dipakukan di kayu salib. Pilatus kemudian mengambil Yesus dan mencambuknya. Para prajurit itu memelintir duri menjadi sebuah mahkota dan menaruhnya di atas kepalanya dan mengenakan pakaian ungu kepadanya. Mereka terus berseru, "Salam, Raja orang Yahudi!" Dan mereka terus menamparnya. Maka ia menyerahkan dia kepada mereka untuk disalib. Jadi mereka mengambil Yesus dan membawanya pergi. Dia keluar sambil memikul salibnya ke tempat yang disebut tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, di mana mereka menyalibnya, dan bersamanya 2 orang lainnya, di kedua sisi, dan Yesus di tengah. Pilatus juga menulis sebuah gelar dan menaruhnya di kayu salib. Di sana tertulis, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian para prajurit, setelah mereka menyalibkan Yesus, mengambil pakaiannya dan membuat 4 bagian, untuk setiap prajurit 1 bagian, dan juga mantelnya. Lalu mereka berkata satu sama lain, "Janganlah kita merobeknya, tetapi kita membuang undi untuk menentukan milik siapa, agar tergenapi kitab suci yang mengatakan, mereka membagi pakaianku di antara mereka. Untuk jubahku mereka membuang undi." Setelah itu Yesus, ketika melihat segala sesuatunya telah selesai, dan agar kitab suci digenapi, berkata, "Aku haus." Sekarang sebuah bejana berisi cuka diletakkan di sana. So mereka menaruh spons yang penuh dengan cuka pada hisop dan menempelkannya pada mulutnya. Ketika Yesus menerima cuka itu, ia berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan semangatnya. Yohanes 19, 1-3, 16-19, 23-24, 28-30. Yohanes melanjutkan dengan menceritakan kepada kita bahwa orang-orang Romawi sedang terburu-buru agar orang-orang yang disalib itu mati, karena hari Sabat sudah tiba, sehingga mereka mematahkan kaki mereka untuk mempercepat proses kematian. Namun, kami mengetahui bahwa mereka tidak mematahkan kaki Yesus karena dia sudah mati. Jadi Yesus tidak mengalami patah tulang apapun di kayu salib, seperti yang dinubuatkan. Sebab itu orang-orang Yahudi, karena hari itu adalah hari persiapan, agar mayat-mayat itu tidak tetap disalib pada hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, meminta kepada Pilatus agar kaki mereka dipatahkan, dan agar mereka diambil jauh. Maka datanglah prajurit-prajurit itu dan mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang lain yang disalib bersama-sama dengan dia. Namun ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat bahwa dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Namun salah satu prajurit menusuk lambungnya dengan tombak, dan seketika itu juga keluar darah dan air. Siapa yang melihat, ia bersaksi, dan kesaksiannya benar. Dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran, agar kamu beriman. Sebab hal-hal ini terjadi agar kitab suci digenapi. Tulangnya tidak akan dipatahkan sedikit pun. Sekali lagi kitab suci lain mengatakan, mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Yohanes 19, 31-37. Kita juga belajar dari kisah itu bahwa Yesus tidak hanya tertusuk di tangan dan kaki ketika mereka memakukannya di kayu salib. Mereka juga menusuk sisi tubuhnya. Kami melihat darah dan air keluar. Tombak yang ditusukkan ke sisi tubuhmu hampir pasti akan menembus jantung. Gambaran di sini sangat cocok dengan apa yang digambarkan Raja Daud. Hatinya luluh dan dia dicurahkan seperti air. Terakhir, Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus ditempatkan di makam Yusuf dari Arimatea. Yusuf adalah orang kaya. Ia juga merupakan anggota Dewan Tinggi Sanhedrin, pemimpin agama yang menginginkan Yesus disalib. Lukas 23, 50-51, Markus 15, 43. Setelah kejadian ini, Yusuf dari Arimatea sebagai murid Yesus, namun secara diam-diam karena takut terhadap orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus agar ia boleh mengambil jenazah Yesus. Pilatus memberinya izin, karena itu dia datang dan mengambil tubuhnya. Nikodemus yang mula-mula datang kepada Yesus pada malam hari, juga datang membawa campuran mur dan gaharu, kira-kira 100 pound sterling Romawi.
Maka mereka mengambil jenazah Yesus dan membalutnya dengan kain linen yang diberi rempah-rempah, sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi untuk menguburkannya. Sekarang di tempat Yesus disalib ada sebuah taman. Di taman itu ada sebuah makam baru yang di dalamnya belum pernah ada seorang pun yang dikuburkan. Kemudian karena hari persiapan orang Yahudi, karena kubur sudah dekat, mereka membaringkan Yesus di sana. Yohanes 19, 38-42. Saat membaca nubuatan tentang kematian yang akan dialami Yesus dan kemudian membaca tentang penyaliban Yesus dan semua detail di sekitarnya, jelas sekali bahwa mereka sedang membicarakan peristiwa yang sama. Saya yakin Anda juga memperhatikan rincian yang dinubuatkan tentang kematian Yesus yang benar-benar terjadi, namun tidak saya sebutkan secara spesifik. Bagaimana para nabi yang meramalkan peristiwa ini bisa melakukan hal tersebut dengan begitu rinci dan penuh kengerian mengenai penyiksaan yang belum ditemukan? 33,3,2 Yesus akan mati karena dosa Anda. Saya ingin fokus sekarang pada sebuah ayat kitab suci yang menjelaskan kepada kita mengapa Yesus harus mati. Nubuat. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan bagaimana Mesias akan mati, dia juga memberitahu kita alasan dia mati. Dia mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan mati karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Namun kelemahan kamilah yang dibawanya, kesedihan kamilah yang membebaninya, dan kami mengira kesusahannya adalah hukuman dari Tuhan, hukuman atas dosanya sendiri. Namun dia tertusuk karena pemberontakan kita, diremukkan karena dosa-dosa kita. Dia dipukuli agar kami bisa utuh. Dia dicambuk agar kami bisa disembuhkan. Kita semua, seperti domba, telah tersesat. Kita telah meninggalkan jalan Tuhan untuk mengikuti jalan kita sendiri. Namun Tuhan menanggungkan kepadanya dosa-dosa kita semua. Padahal bila nyawanya dijadikan korban penghapus dosa, maka ia akan mempunyai keturunan yang banyak. Dan karena pengalamannya, hambaku yang saleh akan memungkinkan banyak orang dianggap benar, karena dialah yang akan menanggung segala dosa mereka. Dia menanggung dosa banyak orang dan menjadi perantara bagi para pemberontak. Yesaya 53, 4-6, 10-12 terjemahan hidup baru. Pemenuhan. Di sini kita memiliki akun oleh Petrus. Dia adalah salah satu murid Yesus. Dia menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Yesus melakukan itu agar kita dianggap benar di hadapan Tuhan. Yesus menyembuhkan kita dari masalah dosa kita. Sebab kamu dipanggil untuk melakukan hal ini, karena Kristus juga telah menderita untuk kita, dengan memberikan teladan kepadamu, agar kamu mengikuti jejaknya, yang tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak terdapat dalam mulutnya. Ketika dia dikutuk, dia tidak membalas kutukannya. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, setelah mati terhadap dosa, dapat hidup dalam kebenaran. Anda disembuhkan oleh luka-lukanya. Pertama, Petrus 2, 21-24. Bangsa Romawi menciptakan penyaliban sebagai bentuk penyiksaan. Mereka ingin memperpanjang kematian agar korbannya menderita semaksimal mungkin. Membaca kisah penyaliban Yesus, Anda mengetahui bahwa Yesus dicambuk hingga tidak dapat dikenali lagi dan kemungkinan besar hampir tidak hidup karena kehilangan banyak darah ketika ia dipakukan di kayu salib. Kemudian dia dihina dan diejek. Tuhan menempatkan semua dosa spesifik Anda pada Yesus. Pikirkan semua dosa yang telah Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Tuhan memberitahu kita bahwa hukuman atas dosa adalah kematian. Yesus mati dengan kematian yang layak Anda terima. Yesus mati untukmu. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa saja turun dari salib dan menunjukkan kepada para pengejek itu bahwa dia sebenarnya adalah siapa yang dia katakan. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia sedang dalam misi untuk menyelamatkanmu. Cintanya padamu lebih penting daripada rasa sakit dan penderitaan yang dia alami. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Sebab aku turun dari surga bukan untuk menuruti kehendakku sendiri, melainkan untuk menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Ini adalah kehendak Bapakku yang mengutus aku, bahwa dari semua yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan kehilangan apapun, tetapi harus membangkitkan Dia pada hari terakhir. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku,
bahwa setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Yohanes 6, 38-40. Apa yang harus Anda lakukan agar bisa diselamatkan? Yesus menjawab, percayalah kepada orang yang diutus Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Karena itu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan Allah, yaitu kamu harus percaya kepada Dia yang diutusnya. Yohanes 6, 28-29. 33.4. Nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Sekarang Anda harus tahu bahwa Yesus tidak mati setelah Dia disalib. Bahkan hal ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Kita akan mempelajari beberapa nubuatan mengenai apa yang akan terjadi pada Yesus setelah kematiannya, lalu kita akan membandingkannya dengan apa yang sebenarnya terjadi. 33,4,1. Yesus akan bangkit dari kematian. Ayat kitab suci pertama yang akan kita bahas adalah ramalan bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Nubuat. Kedua nubuatan ini ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Keduanya berbicara tentang Yesus yang adalah yang kudus. Sheol mengacu pada tempat tinggal orang mati, seperti turun ke dalam lubang dan kebinasaan. Nabi Perjanjian Lama ini mengharapkan Mesias untuk menaklukkan maut. Engkau telah membesarkan jiwaku dari Sheol, artinya jiwaku harus turun dulu ke sana. Aku selalu menempatkan Yahweh di hadapanku, karena engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di Sheol, dan engkau juga tidak akan membiarkan orang sucimu melihat kerusakan. Mazmur 16, 8, 10. Yahweh, engkau telah mengeluarkan jiwaku dari Sheol. Engkau telah membuatku tetap hidup, sehingga aku tidak boleh turun ke lubang kubur. Mazmur 30, 3. Yohanes, seorang murid Yesus, mencatat nubuatan lain bagi kita mengenai kebangkitan Yesus. Yohanes mengutip kata-kata Yesus. Perhatikan bahwa Yesus berkata bahwa Dia sendiri yang akan membangkitkan tubuhnya sendiri. Katakan padaku, siapakah yang berkuasa membangkitkan dirinya dari kematian? Akankah orang biasa mengatakan dan mengajar serta mendorong orang lain untuk mempercayai hal seperti itu? Yesus menjawab mereka, hancurkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata, dibutuhkan waktu 46 tahun untuk membangun bait suci ini. Apakah Anda akan menaikkannya dalam 3 hari? Namun Dia berbicara tentang kuil tubuhnya. Oleh karena itu, ketika Dia dibangkitkan dari antara orang mati, murid-muridnya ingat bahwa Dia mengatakan hal ini, dan mereka percaya pada kitab suci dan firman yang Yesus katakan. Yohanes 2, 19-22. Pemenuhan. Di sini kita mempunyai banyak saksi mata kebangkitan Yesus yang memberi kita penjelasan tentang apa yang terjadi. Matius dan Markus sama-sama murid Yesus. Ketika para wanita itu menemukan kubur yang kosong dan malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus belum mati, mereka segera pergi dan memberitahu murid-murid Yesus. Keduanya pasti mendengar cerita langsung tentang apa yang terjadi dari para wanita tersebut dan kemudian melihat kubur yang kosong. Setelah hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur itu. Lihatlah, terjadilah gempa bumi yang hebat, karena malaikat Tuhan turun dari langit lalu datang dan menggulingkan batu itu dari pintu lalu duduk di atasnya. Penampilannya seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Karena takut kepadanya, para penjaga gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu menjawab perempuan-perempuan itu, jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena Dia telah bangkit, seperti yang Dia katakan. Matius 28, 1-6. Ketika hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah agar mereka dapat datang dan meminyaki Dia. Pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu, mereka datang ke makam ketika matahari telah terbit. Mereka berkata satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur itu bagi kita? Karena itu sangat besar. Ketika mereka mendongak, mereka melihat batu itu terguling. Saat masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang pemuda duduk di sebelah kanan, mengenakan jubah putih, dan mereka terheran-heran. Dia berkata kepada mereka, jangan heran, Anda mencari Yesus, orang Nazaret yang telah disalibkan. Dia telah bangkit, Dia tidak ada di sini. Markus 16, 1-6.
Kisah ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia melihat dan berbicara dengan Yesus yang telah bangkit ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Paulus memberitahu kita bahwa Yesus telah bangkit, bahwa jiwanya tidak tinggal di tempat orang mati pergi yaitu Hades, dan tubuhnya tidak membusuk. Ketika dia mengatakan bahwa Raja Daud telah meramalkan hal ini dan membicarakannya, dia merujuk pada Mazmur yang baru saja kita baca yang menubuatkan hal-hal ini. Saudara-saudara, boleh saya ceritakan dengan bebas kepada Anda mengenai bapak leluhur Daud, bahwa dia meninggal dan dikuburkan, dan makamnya masih ada bersama kita sampai hari ini. Oleh karena itu, sebagai seorang nabi, dan mengetahui bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya, bahwa dari buah tubuhnya, menurut daging, dia akan membangkitkan Kristus untuk duduk di atas takhtanya. Dia yang meramalkan hal ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa jiwanya tidak tertinggal di Hades dan dagingnya tidak mengalami pembusukan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan kita semua menjadi saksinya. Kisah 2, 29-32. Paulus lebih lanjut menjelaskan bahwa ini adalah kabar baik, bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa Anda. Dia adalah saksinya. Dia juga memberitahu kita bahwa dia, bersama ratusan orang lainnya, melihat Yesus setelah dia dibangkitkan. Sekarang aku nyatakan kepadamu, saudara-saudara, kabar baik yang telah kuberitakan kepadamu, yang juga kamu terima, yang di dalamnya kamu juga berdiri, yang olehnya kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada firman yang aku beritakan kepadamu, kecuali kamu percaya. Sia-sia, sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, lalu ke-12. Kemudian dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, yang sebagian besar masih tinggal sampai sekarang, tetapi beberapa juga sudah tertidur. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir mengenai anak yang lahir pada waktu yang salah, dia juga menampakkan diri kepadaku. 1 Korintus 15, 1-8. Yohanes menceritakan kepada kita bahwa Thomas, yang juga salah seorang murid Yesus, berjuang untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dia belum pernah melihat Yesus yang bangkit seperti murid-murid lainnya. Dia hanya mendengar cerita mereka tentang apa yang terjadi. Dia ingin melihatnya sendiri. Namun Thomas, salah satu dari 12 murid yang bernama Didimus, tidak bersama mereka ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya, dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Setelah 8 hari, murid-muridnya kembali berada di dalam dan Thomas bersama mereka. Yesus datang, pintunya terkunci, dan berdiri di tengah dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Raihlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Raih tanganmu di sini, dan letakkan di sisiku. Jangan tidak percaya, tapi percaya." Thomas menjawabnya, "Ya Tuhanku dan Tuhanku." Yesus berkata kepadanya, "Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20, 24-29. Saya senang bahwa Yesus muncul beberapa hari kemudian dan menyuruh Thomas untuk menyentuh setiap tempat yang ditusuk dan dilukainya karena dosa-dosa kita. Apakah Anda seperti Thomas yang masih ragu dan tidak percaya? Saya berharap nubuatan dan penggenapan yang Anda baca telah membantu Anda melihat dan percaya. 33,4,2 Yesus akan mengirim Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia berjanji kepada semua murid dan pengikutnya bahwa dia akan mengirimkan mereka seorang penolong. Mari kita evaluasi nubuatan berikutnya tentang kebangkitan Yesus dan penolong yang dikenal sebagai Roh Kudus. Nubuatan ini dicatat oleh Matius. Ia mengutip Yohanes Pembaptis yang bernubuat bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. "Memang aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Matius 3:11. Nubuatan ini dicatat oleh Yohanes.
Ini adalah kutipan langsung dari Yesus di mana dia mengatakan kepada para murid bahwa Tuhan akan memberi mereka roh kebenaran yang akan tinggal di dalam mereka. Saya akan berdoa kepada Bapa, dan Dia akan memberi Anda penasihat lain, agar Dia dapat bersama Anda selamanya, roh kebenaran, yang tidak dapat diterima oleh dunia. Fatau ia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersamamu dan akan tinggal di dalam kamu. Yohanes 14, 16-17. Matius, Yohanes Pembaptis, dan Yohanes semuanya adalah saksi mata dan pengikut Yesus. Pemenuhan, inilah yang terjadi. Paulus memberi kita penjelasan. Dia akan menjadi saksi mata dan ikut serta dalam menerima Roh Kudus. Kita melihat semua murid berada di satu tempat dan tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba datanglah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Lidah-lidah seperti api muncul dan dibagikan kepada mereka, dan satu orang duduk di atas masing-masing lidah itu. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, karena Roh memberi mereka kemampuan untuk berbicara. Kisah 2, 1-4. Tuhan menampilkan pertunjukan yang spektakuler ketika memberikan Roh Kudus kepada para pengikut Yesus yang berkumpul di tempat itu. Meskipun Dia pasti dapat melakukan hal yang sama untuk Anda saat ini, saya beritahu Anda bahwa hal tersebut bukanlah apa yang dialami kebanyakan orang ketika mereka menerima Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus, yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya pada apa yang saya katakan tentang Yesus, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa Anda dan bangkit dari kubur. Katakan kepada Yesus bahwa Anda menyesal karena menjadi orang berdosa, dan mintalah Yesus untuk datang ke dalam hidup Anda dan memberi Anda Roh Kudus sebagai penolong. Kebanyakan orang yang beriman kepada Yesus merasa bahwa beban berat telah terangkat dari mereka. Entah kenapa mereka merasa lebih ringan dan merasakan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Itu karena mereka telah dibebaskan dari belenggu dosa dan kematian. Anda menerima Roh Kudus bukan dengan mengikuti aturan Tuhan, tetapi dengan mempercayai apa yang Anda dengar tentang Yesus. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda menerima Roh Kudus dengan menaati hukum Musa? Tentu saja tidak. Anda menerima Roh karena Anda mempercayai pesan yang Anda dengar tentang Kristus. Galatia 3, 2 terjemahan hidup baru. Dan sekarang kamu, bangsa kafir, juga telah mendengar kebenaran, kabar baik bahwa Tuhan menyelamatkan kamu. Dan ketika Anda percaya kepada Kristus, Dia mengidentifikasi Anda sebagai miliknya dengan memberi Anda Roh Kudus yang telah lama Dia janjikan. Efesus 1, 13 terjemahan hidup baru. Jika Anda memiliki Roh Kudus Yesus yang hidup di dalam diri Anda, maka Anda tidak lagi menjadi budak dosa atau kematian. Oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab hukum Roh yang memberi kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8, 1-2. 33,4,3. Yesus akan duduk di sebelah kanan Tuhan. Alkitab memberitahu kita apa yang akan terjadi pada Yesus setelah Dia bangkit dari kematian. Dikatakan Dia akan kembali ke surga untuk bersama Tuhan Bapa dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Nubuatan terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai Yesus yang menaklukkan kematian dan memerintah di surga bersama Tuhan. Nubuatan ini ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Daud mencatat percakapan kenabian antara Tuhan dan Yesus. Tuhan meminta Yesus duduk sebagai tangan kanannya. Kami juga diberikan beberapa konteks mengenai waktu. Yesus akan duduk di sana sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Tuhan berkata kepada Tuhanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuhmu sebagai tumpuan kakimu." Mazmur 110, 1. Pemenuhan. Dalam kisah kejadian ini, Markus, seorang murid Yesus yang menjadi saksi peristiwa tersebut, menceritakan bahwa Yesus pergi ke surga dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Markus sebenarnya sudah melihat hal ini terjadi. Saya hanya bisa membayangkan betapa hebatnya hal itu baginya. Maka Tuhan, setelah Ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16, 19. Dalam kisah Rasul Paulus ini,
Ia juga menceritakan kepada kita bahwa Yesus naik ke surga di sebelah kanan Allah. Kemudian dia mengesahkan bahwa nubuatan Raja Daud telah digenapi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan kita semua menjadi saksinya. Oleh karena itu, karena ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan setelah menerima janji Roh Kudus dari Bapa, Ia telah mencurahkan ini yang sekarang kamu lihat dan dengar. Sebab Daud tidak naik ke surga, tetapi dia sendiri berkata, Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Oleh karena itu, hendaklah seluruh kaum Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus yang kamu salibkan itu. Kisah 2, 32-36. Ini akan memberi Anda kenyamanan luar biasa. Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah. Dia menunggu masa kesengsaraan berakhir. Pada saat itulah, dia akan kembali lagi, dan semua musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Tuhan telah memberi kita begitu banyak janji. Nubuatan Alkitab yang tergenap menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu menepati janjinya. Firman Tuhan adalah sebuah jaminan. Yesus akan kembali. Apakah kamu siap? Lukas mencatat percakapan Yesus dengan beberapa pengikutnya. Hal ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Ini merangkum apa yang telah kita pelajari tentang Yesus dengan cukup baik. Inilah yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersamamu, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur tentang aku harus digenapi. Kemudian dia membuka pikiran mereka, sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Jawabnya kepada mereka, demikianlah ada tertulis, bahwa Kristus perlu menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan agar pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan dalam namanya kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Anda adalah saksi dari hal-hal ini. Lukas 24, 44-48. Anda telah belajar bahwa Allah menubuatkan banyak hal tentang Yesus dan bahwa Yesus menggenapi semuanya. Anda belajar bahwa Tuhan sangat spesifik dalam nubuatan yang Dia berikan agar Anda tidak melewatkan Yesus. Anda sekarang adalah saksi dari hal-hal ini, sama seperti para pengikut Yesus. Dan sekarang setelah Anda mengetahui tentang Yesus, apa yang akan Anda lakukan terhadap Dia? Itulah satu-satunya pertanyaan yang penting dalam hidup. Itu adalah keputusan yang mempunyai konsekuensi kekal. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Dia memanggil orang banyak itu bersama murid-muridnya dan berkata kepada mereka, siapapun yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan siapapun yang kehilangan nyawanya demi aku dan demi kabar baik, dia akan menyelamatkannya. Markus 8, 34-35. Semuanya tergantung pada hidup atau mati. Tukarkan hidup Anda saat ini dan dapatkan hidup yang kekal. Atau pertahankan hidup Anda saat ini dan dapatkan kematian abadi. Itu benar. Anda memberikan kehidupan Anda saat ini yang kacau, hancur, tertindas, tertinggal kepada Yesus, dan sebagai imbalannya, Dia akan memberi Anda kehidupan yang mulia dan kekal di surga. Kehidupan yang cocok untuk seorang raja atau ratu. Itu adalah kesepakatan yang tidak boleh ditolak oleh siapapun. Lalu Petrus menjawab, lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti kamu. Lalu apa yang akan kita miliki? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku, pada waktu kelahiran kembali, ketika Anak Manusia akan duduk di atas takhta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas 12 takhta, menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau istri, atau anak-anak, atau tanah, demi namaku, akan menerima 100 kali lipat, dan akan mewarisi hidup yang kekal. Matius 19, 27-29.